Buat update selalu jadwal pertandingan, hasil pertandingan liga-liga Eropa, liga-liga top dunia, kualifikasi Piala Dunia, prediksi dan segala macam terkait sepak bola. Kita mulai dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dan hari ini kita akan memulai dari hasil pertandingan zona Afrika, zona Eropa, dan zona Asia. Kemudian hasil pertandingan persahabatan antar negara dan lain-lain. Dan akan kita lanjutkan tentu saja dengan pembahasan-pembahasan sepak bola yang menarik lainnya hanya di Omong Kobot. Ikuti terus Omong Kobot. Hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Afrika dulu. Hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Afrika di tanggal 15 saja ya. Biar lebih simpel. Karena saya yakin jarang sekali yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia zona Afrika ini. Ada 5 pertandingan dari match day ke-10 kualifikasi Piala Dunia zona Afrika. Ada Ivory Coast bertemu dengan Kenya, skor 0-3. Gabon bertemu dengan Burundi, skor 2-0 untuk kemenangan Gabon. Maroko dan Kongo 1-0 untuk kemenangan Maroko. Senegal dan Mauritania 4-0 untuk kemenangan Senegal. Kongo dan Sudan 1-0 untuk kemenangan Kongo. Oke. Dan sekarang kita ke kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Kita ke hasil pertandingannya dulu. Karena ini tanggal 15, kita mulai dari tanggal 15. Ada 7 hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa di tanggal 15 Oktober ini. Turki Georgia 4-1 untuk kemenangan Turki. Irlandia bertemu dengan Armenia 1-0 untuk kemenangan Irlandia. Sementara Latvia bertemu dengan Inggris 0-5. Ini keren ini. Sambil disimak ya, hasil pertandingannya ada di sebelah saya. Andorra bertemu dengan Serbia 1-3 untuk kemenangan Serbia. Italia bertemu dengan Israel 3-0 untuk kemenangan Italia. Mantap. Portugal bertemu dengan Hungaria. Saya bilang dari awal ini udah berat ini. Skor 2-2. Spanyol Bulgaria 4-0 untuk kemenangan Spanyol. Oke, di sini dulu sebelum saya lanjutkan ke hasil pertandingan di tanggal 14-nya. Karena harus update juga. Karena kemarin saya tidak menyampaikan untuk hasil tanggal 14-nya. Oke? Karena hasil 14-nya itu di malam hari itu, di malam hari itu. Ada banyak nanti. Kita bahas tipis-tipis. Turki Georgia saya kira tidak perlu kita bahas. Irlandia Armenia. Nah, Latvia dan Inggris 0-5. Kenapa ini harus saya bahas? Karena Inggris rekornya gila. Kemenangan Inggris 0-5 atas Latvia ini memastikan Inggris menjadi negara Eropa pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Negara pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari lolosnya Inggris ke Piala Dunia 2026 ini, rekor yang dicapai Inggris adalah 18 gol tanpa kebobolan. Gila nggak tuh? Oke, saya tambahkan tipis-tipis soal statistik melawan Latvia 5-0 ini. Ball possession 28 berbanding 72%. Tuh, gila. Total tembakan 6 berbanding 24, sementara shot on target 1-7. Wah, ini udah kelewatan, ini udah. Udahlah. Oke, Italia Israel. Penikmat sepak bola di seluruh dunia saya kira akan bersyukur dan berterima kasih, layak untuk berterima kasih dengan Italia karena telah mengalahkan Israel dengan skor yang cukup telak 3-0 dan memastikan Israel tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Italia. Akhirnya dirimu telah memastikan Israel tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Itu artinya konflik-konflik yang mungkin terjadi di Piala Dunia 2026 ini sekarang tidak akan terjadi. Karena kalau sampai Israel ini lolos, banyak negara-negara yang ikut Piala Dunia akan mengundurkan diri. Karena tidak mau bermasalah dengan Israel. Kenapa tidak mau bermasalah dengan Israel? Karena siapapun yang dekat-dekat Israel pasti kena masalah. Kira-kira seperti itu. Yaudah pokoknya biang masalah lah itu. Oke, kita lewati statistiknya. Dan ini adalah hasil-hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa di tanggal 14. Ada banyak sekali, ada 24 kalau tidak salah. Pada saat kemarin itu saya menyampaikan jadwal pertandingannya. Dan hari ini adalah hasil pertandingan di tanggal 14. Nah, oke. Ini ke pembahasan yang lebih seru lagi. Pokoknya semakin kesini semakin seru. Kita ke hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia, ya memang sudah tidak lolos. Hasil pertandingan hari ini, Arab Saudi bertemu dengan Irak. Skor 0-0. Sementara Qatar bertemu dengan Uni Emirat Arab, skor 2-1. Dan dengan hasil ini, Qatar dan Arab Saudi memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Irak dan Uni Emirat Arab akan masuk ke ronde kelima. Dan setelah itu akan melanjutkan ke babak playoff untuk masuk ke Piala Dunia. Kalau masuk, oke?
Kalau lolosnya Qatar ke Piala Dunia ini mungkin banyak orang yang tidak terlalu membicarakan. Mungkin di Qatar sendiri yang ribet. Tapi di negara-negara yang lain saya kira tidak lah ya. Tapi lolosnya Arab Saudi, waduh. Ini jadi perbincangan di seluruh dunia. Tentu saja, karena dia tuan rumah, ngesdut. Tentu saja, ya Arab ini memang, aduh, sebenarnya sama aja sih, kurang lebih aja ya. Arab, Qatar ini, aduh. Hasil 0-0 Arab Saudi dan Irak ini juga menuai berita-berita yang negatif, terutama di kubu Irak ya. Ya selain tuan rumah, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan bahan untuk menggunjing atau mengolok-olok Arab Saudi. Kira-kira seperti itu. Ya memang layak sih, banyak orang bahkan di banyak negara skeptis lah kira-kira seperti itu dengan negara Arab Saudi ini. Oke. Oke, yang penting Indonesia harus cepat move on aja udah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya aja. Hasil pertandingan persahabatan antar negara. Ini nih keren nih. Sementara saya tampilkan di tanggal 15. Ada 6 hasil pertandingan. Albania bertemu dengan Yordania 4-2 untuk kemenangan Albania, sementara Rusia Bolivia 3-0. Puerto Rico bertemu dengan Argentina 0-6. Aduh. Kanada Kolombia 0-0. Amerika Serikat bertemu dengan Australia 2-1 untuk kemenangan Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Ekuador masih berlangsung. Skor sementara masih 1-1 ya. Saya tidak tahu nanti. Kayaknya pas saya upload ini skor akhir udah selesai. Nah, sekaligus saya tampilkan hasil pertandingan laga persahabatan antar negara di seluruh dunia. Ada 24 hasil pertandingan ya di tanggal 14 kemarin. Silakan disimak. Tidak perlu ada pembahasan yang lebih panjang ya di hasil pertandingan ini ya. Yang mungkin saya tambahkan sedikit aja. Di hasil pertandingan persahabatan antara Jepang melawan Brazil. Ini gila, ini pertama kalinya Jepang mengalahkan Brazil. Kalau nggak percaya saya kasih tahu head to headnya ya. Nih, bahkan di 9 laga terakhir Jepang melawan Brazil, Jepang belum pernah menang sama sekali. Cuma 2 kali seri. 2 kali seri itu di 2001 dan 2005. Skor 0-0 dan 2-2. Nah, kali ini Jepang menang. Meskipun di laga persahabatan ya, tapi saya kira ini adalah motivasi tersendiri untuk Jepang. Tidak cuma itu sebenarnya, karena memang Jepang lagi naik-naiknya nih. Nah, sementara kalau saya lihat, bukan Brazil lagi jelek-jeleknya, tapi atau jangan-jangan iya ya. Kalau memang dibanding yang dulu-dulu memang sepertinya iya sih. Pelatihnya Carlo Ancelotti yang kemarin sesumbar mau bawa Brazil juara Piala Dunia tuh. Nah, laga persahabatan kalah sama Jepang. Oke, sementara itu yang bisa saya tambahkan sambil nyimak hasil pertandingan ini ya. Oke, saya kira tidak ada berita yang sangat menarik yang mungkin akan saya sampaikan. Karena berita-berita pada hari ini ya berita-berita skor-skor saja. Dan itu semua sudah saya sampaikan setidaknya ya lewat ini ya, di samping saya ini ya. Itu skor-skor saja sebenarnya. Cuma tipis-tipis saja. Ya masih terkait yang kemarin saya sampaikan juga ya, Lewandowski misalnya. Banyak yang meragukan tentang kemampuan Lewandowski di negaranya. Padahal seperti yang saya bilang, menurut saya Lewandowski ini patwa yang masih tajam. Buktinya apa? Rumor tidak diperpanjangnya Lewandowski di Barcelona, banyak sekali klub ternyata yang membidiknya gitu loh. Karena memang Pak Tua ini masih tajam. Selain tajam karena sudah tua, ya tentu saja harga. Terus apa lagi? Lautaro Martinez cetak 2 gol dan samai Hernan Crespo. Udah itu aja sih sebenarnya. Sepertinya memang tidak ada yang sangat istimewa dari berita-berita bola hari ini ya, kecuali skor-skor itu tadi ya. Oke, mungkin ini ada tambahan sedikit tapi sedikit aja. Ini juga masih menyambung apa yang saya sampaikan kemarin tentang Rafinha. Rafinha juga lumayan dirumorkan akan pindah dari Barcelona. Dan Rafinha menepis kabar itu. Tidak, dia tetap akan bertahan di Barcelona. Bahkan Rafinha juga menyampaikan sebelumnya, artinya waktu transisi Xavi ke Hansi Flick ya, Rafinha sebenarnya benar-benar mempertimbangkan mau pindah ke Arab. Ya tentu saja karena uang lah. Dan dia merasa, wah di sini aku nggak bisa berkembang, di Barcelona nggak bisa berkembang. Barangkali Arab tidak mungkin untuk berkembang, tapi setidaknya aku bisa usaha setelah dari Arab gitu. Aku bisa buka usaha yang lumayan besar setelah dari Arab karena duitnya banyak. Oh, begitu aja. Oh ya, ini terakhir. Terima kasih Gattuso, terima kasih Italia karena sudah memenangkan pertandingan melawan Israel dengan skor yang cukup lumayan 3-0 untuk kemenangan Italia atas Israel. Dan itu juga sekaligus memastikan Israel tidak lolos ke Piala Dunia. Itu penting sekali. Thank you Gattuso. Terima kasih banyak Gattuso. Dan kemenangan ini adalah catatan tersendiri buat Gattuso. Gattuso membawa Italia menang 4 kali berturut-turut sejak mengambil alih timnas Italia. Oke, kita jumpa lagi di update-update berita selanjutnya, di update-update hasil pertandingan, prediksi jadwal-jadwal pertandingan di liga-liga top dunia
termasuk juga Liga-Liga Indonesia dan Timnas Indonesia. Salam Omong Kobot, sampai jumpa lagi.